Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi kita di pertemuan hari ini, materi bimbingan konseling. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa awali segala sesuatu dengan doa. Anak-anak, materi kita hari ini adalah meningkatkan konsentrasi belajar. Ya, tujuannya agar kalian bisa lebih berkonsentrasi di dalam menerima pelajaran. Pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Sedangkan konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang sedang dipelajari. Sedangkan, apa saja hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi? Di antaranya adalah motivasi yang diperoleh. Apa saja motivasi yang diperoleh atau dorongan yang diperoleh sehingga kalian dapat berkonsentrasi. Yang kedua, keinginan atau keterkaitan pada sesuatu. Ya. Ketiga, situasi tekanan yang dapat mengancam diri seseorang. Keempat, keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalaman yang ada dalam dirinya. Kelima, tingkat kecerdasan yang dimiliki seseorang juga dapat berpengaruh terhadap konsentrasi seseorang. Yang keenam, lingkungan sekitar di mana orang tersebut berada. Sekarang kita lihat apa saja penyebab kurangnya konsentrasi. Yang pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. 2. Perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, dan berantakannya rencana seseorang. Ketiga, kondisi kesehatan jasmani seperti pusing, mual, perih, lapar, dan sebagainya. Yang keempat, bersifat pasif dalam pelajaran. Di sini ada 5 kapsul I agar kalian lebih dapat berkonsentrasi. Berarti harus punya inisiatif, ikhtiar, ikhlas, ihsan, insya Allah. Ini root continuum maturi proses, ya. Jadi biasakanlah punya 5 kapsul, punya inisiatif, selalu ikhtiar, ikhlas dalam menjalankan sesuatu, ihsan, hatinya tenang, dan insya Allah diijabah oleh Allah. Nah, karena kita sebagai manusia tidak boleh berhenti belajar. Ya. Saya belajar setiap saat, tapi saya tidak berpikir bahwa saya akan selesai berkembang sebagai manusia. Ini pendapat Gary de Toyota. Wah, jadi ini gunakan oleh kalian semuanya agar lebih bersemangat di dalam belajar. Karena apa? Kita harus selalu belajar, harus mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Ya.
Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya melapangkan dada dan yang dengannya kalbu tersingkap selubung-lubungnya. Ya. Jadi kalian berusaha untuk selalu berkonsentrasi di dalam belajar. Sekarang kita lihat apa sih manfaat konsentrasi? Manfaat konsentrasi diantaranya adalah siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi pelajaran yang disampaikan. Siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, menambah semangat motivasi bagi siswa untuk lebih aktif di dalam belajar. Ketiga, juga suasana belajar menjadi semakin kondusif. Karena siswanya konsentrasi, akhirnya suasana belajar di ruangan dimanapun berada menjadi lebih kondusif. Dan akhirnya yang keempat, memudahkan guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Juga dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya dirinya juga sedang aktif. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Sekarang, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi? Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fisik utuh dalam belajar. Fisiknya segar, enak, nyaman untuk belajar. Di antaranya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus benar-benar bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, rasa lapar. Juga kondisi psikis harus bersih, steril dari gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dengki, dendam, dan sebagainya. Yang kedua, di dalam belajar itu harus ada mengembangkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir, ya. Mengembangkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, perlu diketahui apa yang dipelajari, kamu belajarnya apa, ya. Yang kedua, untuk apa mempelajari materi pelajaran tersebut, apa hubungannya materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana mempelajarinya. Ini sangat penting, jadi harus tahu apa sih yang dipelajari sama saya, gitu. Untuk apa, ada hubungannya apa enggak dengan kehidupan. Jadi kita gabungkan dulu. Sekarang, bagaimana cara belajar yang baik? Bagaimana cara belajar yang baik? Yang pertama, lingkungan yang kondusif, ya. Lingkungan yang kondusif yang mendukung akan belajar kalian semuanya. Belajar itu membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara
optimal. Harus diupayakan tempat, ruangan yang apik, teratur, bersih, serta suasananya nyaman, ya. Tidak belajar di tempat yang kumuh, kotor, sehingga hati kita di dalam belajar itu tidak nyaman. Kalau lingkungannya baik, hatinya nyaman, akhirnya belajar juga lebih semangat dan bisa belajar untuk berkonsentrasi. Ya, jadi kalian semuanya harus berusaha agar bisa belajar dengan lebih baik lagi. Begitu anak-anak, itu cara berkonsentrasi itu penting sekali di dalam belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian pertemuan hari ini yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin.